Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung pH dari hidrolisis garam. Ya, di sini soalnya ada dua yang kita mau bahas. Yang pertama, jika 100 ml larutan HBr 0,1 molar dan 100 ml larutan NaOH juga 0,1 molar dicampur, maka pH campurannya adalah berapa? Maka yang pertama kali kita buat dulu mol. Jadi kita cari dulu mol dari HBr-nya. HBr. Jadi sama dengan volume dikali dengan molaritas. Kalau di sini volumenya adalah 100 ml ya. Berarti 100 ml dikali dengan ini molaritasnya. Satuannya juga M besar 0,1 M. Hasilnya adalah kalau kita hitung ini coret sama ini 10, tapi 10 karena di sini mililiter maka satuannya milimol. Ya, nggak apa-apa kita buat milimol dulu aja. Yang kedua, mol dari NaOH. Jadi HBr itu adalah asam kuat, ini merupakan asam kuat AK. Sedangkan nanti NaOH adalah basa kuat. Kita cari dulu NaOH molnya dengan rumus yang sama, volume dikali molaritas, angkanya juga sama, 100 ml dikali dengan 0,1 molar ya, ini sama. Jadi hasilnya adalah sama-sama 10 milimol. Sedangkan NaOH adalah basa kuat. Kenapa ini merupakan garam? Ya, contohnya adalah seperti ini. Kalau kita buat reaksinya HBr ditambah dengan NaOH, asam kuat ditambah basa kuat, ini akan jadi garam ya. Jadi hasilnya apa? Na ini sama ini, NaBr ditambah dengan air atau H2O ya. Di sini kita buat MRS ya. Kita buat di sini. Nah, ini 10 milimol. Mula-mula HBr-nya adalah 10 milimol. NaOH 10 milimol. NaBr garamnya belum terbentuk. Pada saat bereaksi kurangkan dengan mol yang paling kecil. Ini kebetulan 10 milimol untuk 1, ini juga 10 milimol untuk 1. Jadi sama molnya. Kita pakai yang 10 ya. Ini pada saat bereaksi berkurang 10, ini berkurang 10. Ini adalah reaksi yang kiri. Setelah tanda panah, ini adalah produk ya. Produknya akan nambah di sini 10, air juga 10. Karena di sini kita tambah ya, jadi 10 min 10 habis. 10 min 10 habis, maka yang sisa adalah positif 10. Ini adalah NaBr ya. Ini adalah mol dari garam. Kenapa? Karena sudah merupakan campuran. Jadi sudah merupakan campuran asam dan basa. Mau itu asam kuat atau basa kuat, atau nanti asam kuat dengan basa lemah dan seterusnya. Jadi sebenarnya ciri terbentuknya ciri garam atau hidrolisis garam itu molnya sama. Maksudnya mol sama, mol siapa? Molnya asam kuat sama basa kuat itu sama. Kalau nanti adanya asam lemah dan basa kuat ya molnya harus sama ya. Karena ini harus direaksikan terlebih dahulu. Oke, sekarang ini contoh perhitungannya, tapi sebenarnya ini untuk membuktikan kalau dia itu yang sisa adalah garam saja. Karena ini terbentuknya dari asam kuat dan basa kuat, sebenarnya garam yang terbentuk adalah ya, karena ini terbentuk dari gini kita buat ya, asam kuat dan basa kuat, maka garam yang terbentuk adalah garam netral gitu ya, karena tersusun atas asam kuat dan basa kuat. Lalu gimana kalau tidak tersusun dari asam kuat dan basa kuat? Nanti misalnya kita mau bahas di nomor 2. Ini KOH adalah basa kuat, ini adalah asam lemah Al. Nanti kita bahas contoh lainnya di nomor 2.
Karena ini tersusunnya dari asam kuat dan basa kuat, maka akan terbentuk garam yang netral. Garam yang netral kita tidak usah hitung, jadi pH-nya otomatis sudah sama dengan 7. Ya. Oke, sekarang kalau kita lihat pilihan gandanya, yang pH-nya 7 adalah yang C. Seperti itu. Jadi udah langsung ya, karena terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Jadi langsung pH-nya tidak usah dicari karena sudah ketetapan. Kalau netral itu ya pH-nya 7. Kecuali nanti kalau dia itu garam yang bersifat asam. Nanti pH-nya ya di bawah 7. Kalau garam basa pH-nya di atas 7. Biasanya ini kita hitung ya. Oke, sekarang kita mau hitung soal nomor 2 ini kita buat agak ke bawah dulu sebentar ya. Oke, ini udah kita geser. Nomor 2, jika 50 ml larutan KOH 0,5 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan Al 3, ini bukan Al, ini maksudnya tadi asam lemah ya. Dicampurkan dengan larutan CH3COOH yang merupakan asam lemah, molarnya juga sama 0,5 molar. Sedangkan ketetapan asam ya, Ka-nya adalah 10/5, maka pH campuran yang terjadi adalah berapa? Nah, ini kita pastikan kalau dia tersusun dari ya, kita bisa tulis di sini. Kalau tersusunnya dari KOH ini merupakan basa kuat ya, ditambah dengan CH3COOH ini KOH, di sini asam lemah. Kenapa? Karena CH3COOH merupakan basa lemah ya. Tahunya dari mana asam kuat dan basa lemah? Memang harus dihafal ya. Atau cara ini kan kalau misalnya kita buat reaksi, jadinya ini kalau garam kan mengikuti yang kuat. Karena ini yang kuatnya adalah basa ya, maka garamnya akan bersifat basa. Biasanya di soal untuk garam basa yang diketahuinya adalah ketetapan asam, jadi kebalikan. Nanti kalau misalnya garam asam berarti yang diketahuinya malah ketetapan basa, seperti itu. Ini maka pH campuran ya. Oke, kita mau cari dulu mol dari KOH-nya. Caranya gimana? Mol sama tadi volum dikali molar. Volumenya 50 kali 0,5 ya. Maka ini kita kali ke sini hilang, 5 kali 5 25. Ingat karena di sini mililiter, ini molar, maka satuannya milimol. Oke, sekarang kita buat asam lemahnya, molnya sama dengan volum dikali dengan molar. Di sini kita masukin angkanya sama ya, 50 mili dikali 5 berarti dikali 0,5 ya, nanti hasilnya juga sama-sama 25, satuannya milimol, masih milimol ya. Karena molar itu di sini mili, di sini molar. Oke, sekarang kalau udah dapat reaksinya, udah dapat molnya, sekarang kita mau reaksikan dulu. Kalau KOH, sebentar ini kita buat hijau. KOH kalau ditambah dengan CH3COOH, maka akan terbentuk garam. Garamnya apa? Garamnya bisa CH3 ini sampai sini ya. CH3COO, K-nya ambil yang ini, K. Lalu kan sisa di sini sisanya H, di sini OH. Jadi H2O, hanya 2 O-nya 1. Seperti ini. Ini reaksinya udah setara, K-nya di kiri 1, di kanan 1, CH3COO, ini juga CH3COO, ini H2O, ini H2 dan O. Oke. Sekarang kita mau buat MRS, mula-mula reaksi setimbang. Oke, kita masukkan ya angkanya. Mula-mula sama nih, karena kan ciri garam mol asam lemah dan mol basa kuat, atau nanti kalau ada asam kuat dan basa kuat itu cirinya yang utama molnya sama, yang seperti sudah dijelaskan ya di nomor 1. Nah, di sini ya cirinya mol sama, molnya adalah sama
sama-sama 25 milimol. Jadi mol penyusun garamnya itu sama ya, sama-sama 20 milimol. Ini sebentar kita naikin ke atas. Oke, kejauhan ya, sebentar dikit lagi. Nah, kita masukkan karena molnya sama-sama 25, ini adalah 25 milimol. Ini 25, ini belum terbentuk. Pada saat bereaksi kurangkan mol yang paling kecil, ini koefisiennya sama, 1 KOH 25 milimol, 1 CH3COOH 25 milimol juga. Maka mol yang paling kecil ya sama 25, maka kita kurangkan dengan 25, kurangkan dengan 25, ini produknya nambah 25. Air juga kebetulan ini koefisiennya 1 ya, sama 1 semua jadi 25 semua. Kalau misalnya nanti contohnya misalkan di sini ada koefisiennya 2, maka 2 kali 25 jadi 50. Kalau misalnya di sininya 3, ya 3 kali 25, maka di sini adalah 75 dan seterusnya. Ini kita tambah ya. Jadilah habis ya. Basa kuat habis, asam lemah habis. Ini adalah garam. Garamnya adalah 25 milimol. Ingat satuannya tadi masih mili. Ini adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah yang bersifat garam basa. Lalu kita harus cari dulu molaritas garamnya. Berarti kita tulis molaritas garam dari CH3COOK sama dengan mol dibagi, ini molar ya, dibagi volume total. Molnya ini udah ada 25 milimol. Tinggal kita bagi dengan volume total. Tadi ini reaksinya 50 mili. Ditambah dengan ini 50 mili juga. 50 ditambah 50 maka volumenya adalah 100 mililiter. Maka ini nanti karena milimol dan mililiter maka dia akan jadi molar. Jadi ini 25 kali 10 min 2 molar karena milimol dan mililiter. Oke, sekarang gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kita buat di sini. Ya, kita buat di sini dengan warna biru ganti ya. Jadi kalau CH3COOK ini garam yang terbentuk terionisasi akan jadi CH3COO min tambah K. Di sini kebetulan molaritasnya 25 kali 10 min 2. Di sini kan koefisiennya 1, 1, 1 sama semua, jadi ya molaritasnya sama semua. Ya. Nanti kalau koefisiennya beda, ini K plus ya. Oke, karena dia basa. Jadi yang basanya jadi plus, yang asamnya jadi min. Karena tadi untuk ingat, untuk hidrolisis garam yang terionisasi atau yang lemah, yang molaritasnya kita ambil ini loh. Yang ini yang lemah. Yang lemah ini yang diambil. Karena nanti berpengaruh kalau ada koefisiennya. Misalnya di sini koefisiennya 2, misal. Maka ini kan bukan 25 tapi 25 kali 10 min 2 kali 2. Jadi bukan yang K plus yang kita ambil karena kan yang ini kuat jadi tidak terhidrolisis, yang ini adalah yang lemah yang kita ambil. Jadi ini adalah molaritas garam yang terhidrolisis yang kita ambil. Oke. Sekarang kita mau mundurin dulu nih, gak muat ya. Oke, setelah itu karena tadi di sini garamnya adalah bersifat basa. Kenapa? Karena cara mudahnya adalah yang diketahui adalah Ka-nya. Kalau kita lihat seperti ini, mana tadi ya? Nah, ini kan yang diketahui Ka, maka garamnya bersifat bentar, ini kurang naik. Sebentar. Nah, kita geser dulu ya. Oke, nah karena yang diketahui Ka, maka kan garamnya bersifat basa. Kalau basa, kita akan mencari OH- dulu. OH- sama dengan akar dari, rumusnya adalah ketetapan air dikali molaritas garam yang terionisasi, dibagi dengan Ka, karena yang diketahui adalah Ka, maka yang dicari adalah OH-. Nanti kalau yang diketahui Kb ya yang diketahui Kb, maka yang dicari adalah H+. Rumusnya tinggal kebalik. Kw dikali molaritas
garam yang terionisasi dibagi dengan Kp untuk H plusnya ya. Ini kita masukkan ya angkanya. OH min sama dengan akar dari KW itu selalu ketetapan nilainya selalu min 14. Ini aku tulis di sini 10 min 14, jadi ya harus dihafal ya. Oke, molaritas yang terionisasi 25 kali 10 min 2. Ini kita buat di sini. Dibagi dengan jangan lupa 10 min 5 gitu ya. Sama dengan ini angkanya adalah OH min sama dengan akar dari 25 kali 10 min 4, 10 min 2 dikali jadi ditambah min 16 dikurang min 5, 10 min 11. Jadi OH minnya 2 kali, ya akar 25 itu 2. Kok akar 25 itu 2? Akar 25 itu adalah 5. Di sini hijau lagi lah ya. 5 kali 10, 11 itu min 5,5. Oke, kita geser dulu ke bawah. Maka dari OH min kita langsung ke POH sama dengan min log dari konsentrasi OH minnya. Kita masukin ya, min log ini masuk 5 ya kali 10 min 5,5. Cara mudahnya pangkatnya turun ke depan kali dengan min. Ini kali dengan min. Jadi hasilnya 5,5. Min 5,5 kali min jadi 5,5. Min log 5-nya ngikutin aja di belakang. Ini baru POH, kan yang ditanya adalah pH. Kita geser lagi ke bawah. Maka pH sama dengan ketetapan air yaitu 14 dikurang dari POH-nya. Ini rumusnya. Maka 14-nya memang ketetapan dikurang ini. 5 min 5,5 min log 5. Jadi 14 dikurang 5,5 itu 8,5 ya. Min ketemu min jadilah plus log 5. Ini adalah jawabannya. Jadi pH-nya adalah 8,5 plus log 5. Kalau kita lihat dari jawabannya berarti ini adalah yang C, 8,5 plus log 5. Oke, ini adalah penjelasan dari hidrolisis garamnya. Semoga bisa mengerti ya. Di sini oke, seperti itu.